Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jarak jelajah roket. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah roket bermasa total 0,75 ton dalam waktu 1 second mampu menyemburkan gas panas sebanyak 40 kg. Jika diketahui gas panas tersebut disemburkan keluar dari cerobong dengan kecepatan 250 meter per second dan perubahan perbandingan jumlah bahan bakar yang terbakar terhadap massa roket dianggap sangat kecil, dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, jarak jelajah roket dalam selang 0,5 menit itu berapa meter? Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Diketahui di sini ada roket dengan massa total 0,75 ton. Dalam satuan internasional nilainya adalah sama dengan 750 kg. Roket ini bergerak lalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. G nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, saat bergerak ini gas panas yang disemburkan setiap 1 second itu nilainya adalah 40 kg ya. Jadi kita simpulkan massa gas per waktu adalah 40 kg per second. Gas panas ini disemburkan keluar dengan kecepatan 250 meter per second. Nah, dalam waktu 0,5 menit atau dalam satuan second ini nilainya adalah 30 second, maka jarak jelajah roket itu berapa meter? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama Sobat 100 pahami dulu bahwa roket ini memiliki yang namanya sistem jet roket. Nah, dalam sistem jet roket ini berlaku yaitu gaya yang dikerjakan oleh jet itu sama dengan massa kalikan kecepatan kita turunkan terhadap waktu. Jadi besar gaya itu adalah turunan terhadap waktu besaran momentum ya. Nah, karena ini kita turunkan terhadap waktu, aturan dalam matematika kalau di sini ada rumus yang bentuknya perkalian, bentuk penurunannya ada penjumlahannya ya, yaitu turunan tidak plus tidak turunan, atau dalam hal ini karena rumusnya adalah M kali V, maka besar gaya jet itu sama dengan turunan terhadap waktu dari massa kalikan kecepatan ditambah massa kalikan turunan terhadap waktu dari kecepatan. Nah, apabila kita anggap kecepatan dari gas panas yang disemburkan itu kira-kira tetap, jadi dV per dt itu kira-kira tidak berubah, nilainya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah gaya jet itu sama dengan massa per satuan waktu kalikan kecepatan. Nah, dari besar gaya yang diketahui ini, selanjutnya kita gunakan hukum 2 Newton untuk menentukan percepatannya ya. Jadi hukum 2 Newton berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang mana gaya yang berlaku di sini ada gaya jet dan gaya berat roket. Jadi gaya jet kurangi gaya beratnya sama dengan M kali A. Nah, gaya jet tadi adalah M per T kalikan V. M yang dimaksud adalah massa gasnya ya. Kemudian untuk V di sini adalah berat roketnya, massa roket kalikan percepatan gravitasi bumi. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, massa gas per waktu kalikan V dikurangi massa total roket kalikan G sama dengan massa total kalikan A. Nah, karena kita ingin menentukan nilai percepatannya dulu, maka yang massa total ini pindah ruas jadi pembagian, sehingga percepatan itu sama dengan massa gas per waktu kalikan V dikurangi massa kalikan percepatan gravitasi dibagi dengan massa total roket. Oke, kita masukkan angka ya. Massa gas per satuan waktu adalah 40 kg per second. Kecepatan gas panas disemburkan adalah 250 meter per second. Massa total roket adalah 750 kg. Percepatan gravitasi nilainya 10 meter per second kuadrat, sehingga A sama dengan 40 kalikan 250 dikurangi 750 kalikan 10. Totalnya ini dibagi dengan 750.
Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 40 kalikan 250 hasilnya adalah 10.000 ya. Kemudian 750 kalikan 10 hasilnya adalah 7.500. 10.000 dikurangi 7.500 hasilnya adalah 2.500. Nah, angka 2.500 ini kita bagi dengan 750 sehingga kita dapatkan besar percepatan yang dialami oleh roket adalah A sama dengan 3,33 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita ingin menentukan jarak jelajah. Untuk menentukan jarak jelajah, di sini Sobat 100 gunakan rumus pada bab gerak lurus. Jadi katakanlah awalnya roket ini diam, maka untuk menghitung jarak S itu sama dengan setengah AT kuadrat. Percepatannya adalah 3,33 meter per second kuadrat, waktunya adalah 30 second. Sehingga S sama dengan setengah kalikan 3,33 kalikan 30 kuadrat. 30 kuadrat hasilnya adalah 900. 900 kalikan setengah hasilnya 450. Lalu 450 kalikan dengan 3,33. Sudah dihitung Sobat 100, kita peroleh hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah jarak jelajah sama dengan 1500 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila ada suatu sistem roket, diketahui masa total roket, diketahui dalam waktu 1 second itu bisa menyemburkan gas panas sebanyak sekian kilogram, diketahui semburan gas panasnya memiliki kecepatan sekian meter per second, lalu ditanya jarak jelajah roket dalam selang waktu tertentu, maka untuk mengerjakannya di sini Sobat 100 pahami dulu ya. Ada beberapa step perhitungan atau rumus yang dipakai. Yang pertama, pada sistem jet roket itu berlaku bahwa gaya jet itu sama dengan turunan terhadap waktu dari besaran momentum. Nah, setelah kita turunkan, nanti Sobat 100 dapatkan bentuk ini. Gaya jet sama dengan masa per waktu kalikan kecepatan. Nah, berikutnya langkah yang kedua Sobat 100 perlu menghitung percepatan yang dialami roket. Caranya di sini gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, yang mana gaya yang terlibat adalah gaya pada sistem jet roket dikurangi gaya beratnya. Lalu ingat ya, rumus dari gaya berat itu adalah massa kalikan percepatan gravitasi. Gaya pada sistem jet roket ini masukkan dari formula yang pertama tadi ya. Ini tinggal disubstitusi saja. Nanti untuk menghitung percepatan Sobat 100 dapatkan bentuk ini. A sama dengan massa gas panas per waktu kalikan kecepatan gas panas kurangi massa total roket kali G dibagi dengan massa total roket. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu percepatan yang dialami roket sekian meter per second kuadrat. Nah Sobat 100 harus paham ya, pada kondisi awal roket ini tidak bergerak sama sekali atau kondisinya diam. Sehingga untuk menentukan jarak jelajah roket, Sobat 100 gunakan rumus gerak lurus untuk kondisi keadaan awal V0 sama dengan 0, sehingga S sama dengan setengah AT kuadrat. Sobat 100 masukkan nilai percepatannya dan waktunya. Di sini tinggal lakukan perhitungan, nanti Sobat 100 dapat ya, jarak jelajah roket adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.